Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Widiarsi akan membahas chapter 22 dari buku referensi Moskoler, itu tentang Element of Welfare Economics and Axiomatic Bargaining atau konsep umum social welfare function. Dalam chapter 22 ini membahas pokok bahasan. Ada beberapa poin di sini. Pokok bahasan A itu membahas pendahuluan, yang B membahas tentang set kemungkinan utilitas, pokok bahasan C membahas tentang social welfare function and socio-optima, pokok bahasan D membahas tentang perbandingan utilitas antar pribadi, pokok bahasan E dan F membahas tentang teori tawar menawar aksiomatik sederhana dan lanjutan. Kita masuk ke pendahuluan. Bahas tentang pengertian fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial adalah ukuran yang diterapkan kepada setiap gunaan atau utility setiap individu untuk menentukan kondisi apa yang diinginkan oleh individu atau masyarakat. Masuk ke konsep poin B, yaitu konsep set kemungkinan utilitas. Ini dibagi lagi dalam 6 sub pembahasan. Pembahasan pertama itu membahas tentang UPS atau The Utility Possibility Set. Poin kedua membahas tentang Ramsey Taxation. Poin ketiga membahas tentang Compensatory Distortion. Poin keempat membahas tentang View Policy Instrument. Poin kelima membahas tentang First Base Non-Convexity. Keenam Unproductive Taxation. Jadi poin yang pertama UPS membahas tentang persamaan utilitas secara umum. Poin kedua itu aplikasi pajak, pengenaan pajak ya. Poin ketiga tentang kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Poin keempat itu akan membahas tentang beberapa kebijakan-kebijakan yang layak atau tidak layak disusun dan ditetapkan oleh pemerintah. Poin kelima itu membahas tentang visualisasi grafis ya, mana sebenarnya fungsi utilitas yang baik itu. Poin keempat lanjutan dari konsep taxation. Nah, kita masuk ke poin pertama tentang UPS atau the utility possibility set. Jadi fungsi umum utilitas digambarkan dalam poin pembahasan UPS ini sebagai U. Ini formulasinya. U itu adalah utilitas atau faktor kesejahteraan. U itu komplement dari R. R adalah relasi atau hubungan-hubungan beberapa pilihan dari L. R itu berpangkat L ya. Oke, bagaimana kondisi Pareto optimalnya? Pareto efisien itu digambarkan sebagai U1, U2 sampai U ke N. Itu berapa pilihan utilitas sebenarnya ada ya untuk menghasilkan kemungkinan atau visibility yang bisa dipilih oleh masyarakat. Maka jadi situasi sosial yang layak atau visible itu seperti apa? Yaitu menghasilkan kesejahteraan Pareto efisien. Jika Pareto optimalnya bagaimana? Itu jika kondisi Pareto efisien atau U1, U2 sampai UN tadi ini tidak terdapat lagi situasi layak lainnya. Situasi layak lainnya itu digambarkan atau diformulasikan sebagai UI aksen. Jadi syarat Pareto optimal itu seharusnya situasi layak lainnya atau UI aksen itu harusnya lebih besar dari UI atau Pareto efisien. Karakter UPS itu seperti apa? Poinnya di sini adalah karakter the utility possibility set atau fungsi utilitas itu karakternya harus memenuhi sifat convex set atau fungsi cembung dan bisa juga memenuhi karakter quasi linear. Digambarkan dalam
konsep exchange ekonomis ini ya, ekonomi pertukaran yang mungkin terjadi dalam perekonomian. Bagaimana konsep exchange ekonomis itu digambarkan dalam suatu perekonomian itu terjadi produksi dari komoditas L. DL itu adalah komoditas, I konsumen, di himpunan yang mungkin terbentuk adalah X komplement dari R berpangkat L. X itu adalah konsumsi yang layak, itu pilihannya bisa X1, X2 sampai ke X ke L ya. Komplement dari himpunan R itu syaratnya harus berpangkat L kali L. L komoditas ya adalah konsumen. Maka fungsi utilitas dari konsumen itu adalah UI X sama dengan UI XI. Itu artinya apa? Utilitas konsumen I dari alternatif alokasi yang ada hanya bergantung pada konsumsinya sendiri. Maka UPS bersifat convex set, itu dikatakan convex tadi ya. Dan utilitas itu berbentuk quasi linear. Convex set itu berarti batas utilitas itu berada pada bidang cembung atau bidang hyperlength. Hubungan yang quasi linear itu berarti fungsi akan memenuhi hubungan yang linear. Linear itu seperti apa? Yaitu apabila semua set indifferent ada terjadi perpindahan paralel satu sama lain di sepanjang sumbu, maka bundel X ya, itu tidak berbeda dengan bundel lainnya. Dan jika satu komoditas menggeser kurva indifferent keluar set konsumsi, bisa meningkat tapi tidak mengubah kemiringan garis kurva. Jadi yang quasi linear itu memungkinkan adanya perpindahan ya secara paralel. Nah, ini digambarkan yang konveks ini seperti kurva sebelah kiri. Kurva sebelah kiri ini adalah set yang terbaik karena memenuhi konveks tadi, asumsi konveks tadi. Nah, grafik yang sebelah kanan, nah ini mulai terjadi permasalahan ya. Jadi gambar grafiknya tidak lagi cembung, dia masih bersifat quasi linear, cuman tidak cembung lagi. Ini masalahnya terjadi seperti apa? Terdapat batasan di mana X atau alokasi konsumsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat hanya dapat dilakukan dengan adanya batasan sumber daya teknologi. Jadi itu constraint-nya ya, terbatas teknologi. Maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memahami adalah keterbatasan teknologi tadi. Pemerintah sebenarnya dapat menyusun instrumen kebijakan apapun, namun penyusunan instrumen kebijakan lainnya itu terdapat batasan lain pula. Jadi perbedaan grafis ini konveks atau tidak konveks tapi masih memenuhi quasi linear, itu berarti permasalahan yang dihadapi itu harus perlu dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan constraint atau batasan yang ada. Nah, di mana aplikasinya untuk quasi linear ini, yaitu aplikasi Ramsey taxation ini, pengaplikasian pajak. Apa yang terjadi dalam aplikasi pajak ini? Itu sebenarnya terjadi utilitas transfer atau utilitas yang dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan. Atau satu konsumen dapat mentransfer sebagian utilitasnya ke konsumen lain, tapi tanpa merasa mendapat kerugian. Kemampuan mentransfer utility itu tidak berarti bahwa utilitas dapat dialihkan. Untuk kasus misalnya ada konsumen kaya dan konsumen yang miskin, aplikasinya di sini adalah akan dikenakan beban pajak dari sejumlah nominal pendapatan yang sama. Utilitas yang dapat dialihkan diasumsikan dalam banyak konsumen. Yang kooperatif artinya bersedia melakukan transfer utilitas. Kenapa? Karena di sini ada imbalan pajak yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi
walaupun tadi ada transfer utilitas, tapi secara totalnya masyarakat atau individu yang ada dalam masyarakat tetap menikmati utilitas total yang sama. Nah, poin masuk ke pembahasan ketiga ini tentang compensatory distortion atau distorsi yang terjadi ketika pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Gambar grafiknya seperti yang sebelah kanan ini. Itu gambar grafiknya bersifat non-convex, walaupun dia secara visual masih berbentuk cembung, tapi sebenarnya dia non-convex. Kenapa? Karena kita bayangkan ada titik pada P2 ini, kita tarik dengan P2 yang di bawah garis lurus ya. Nah, itu garis lurus itu berada di luar bidang cembung ini sebenarnya, jadi dia disebut sebagai non-convex. Artinya tidak, utility possibility setnya itu tidak bagus. Aplikasinya di mana? Ketika pemerintah memberikan subsidi, sebenarnya itu menciptakan ketidakefisienan ekonomi karena terjadi pembatasan harga di bawah harga pasar yang membuat penawaran dan permintaan suatu komoditi itu tidak efisien secara ekonomi. Contoh kasus itu pemberian subsidi BBM. Nah, gambar grafik kurva berikutnya ini menggambarkan ilustrasi berapa kemungkinan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Kita berasumsi bahwa perekonomian memiliki dua macam barang. Barang itu ada harga ya. Jadi barang satu harganya P1, barang dua harganya P2. Maka fungsi utilitas konsumen bersifat non-convex tapi quasi-linear berkenan dengan barang pertama saja. Kenapa begitu? Karena barang pertama ini tidak dikenakan pajak. Barang P2 akan terjadi seperti dengan formulasi harga barang kedua itu lebih kecil dari barang P1. Formulasi di situ P2 kurang 1. Artinya di sini pemerintah itu tidak bisa sembarangan ya memberikan alokasi kebijakan transfer. Pemerintah di sini harus memilih atau dihadapkan dengan pilihan kebijakan memberikan pajak komoditas ataukah memberikan subsidi atas barang kedua tadi. Itu pilihannya ya, subsidi atau pengenaan pajak. Dengan asumsi di sini barang satu dan barang dua yang diproduksi tadi dengan biaya marginal. Nilai akhir apakah nanti pengenaan apakah pajak atau memberikan subsidi tadi, memberikan hasil surplus atau defisit, itu tetap akan dikembalikan kepada konsumen, atau konsumen tetap akan menanggung total akhir tadi, surplus atau defisit apapun itu ya terjadi. Artinya apa di sini? Konsekuensinya adalah bahwa aturan surplus ataupun defisit itu akan diserap atau dikembalikan kepada konsumen. Kita lanjutkan tentang konsep first base non-convexity. Ada dua visualisasi gambar grafik sebelah kiri dan kanan. Itu menggambarkan kurva yang non-convex, artinya yang seharusnya tidak layak ya, karena asumsi yang harus dipenuhi untuk UPS itu adalah convex. Sebelah kiri itu yang terjadi adalah
kita lanjutkan pembahasan tentang force based non-convexity. Jadi ada digambarkan dua bentuk kurva yang sifatnya non-convexity. Ini tidak memenuhi karakteristik UPS ya, karena seharusnya UPS itu tadi cembung atau konveks. Maka kurva kiri dan kanan ya, itu tidak memenuhi karakteristik UPS tadi. Kurva sebelah kiri itu menggambarkan beberapa kumpulan kombinasi utilitas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, kebijakan di sini bersifat deterministik. Artinya apa? Artinya itu terdapat konsekuensi yang mengikuti keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga kurvanya itu tidak cembung lagi, tapi patah-patah ya, atau terputus pada titik-titik utilitas masing-masing. Grafik yang sebelah kanan itu menggambarkan non-convex juga. Itu grafik yang memvisualisasikan masalah eksternalitas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya kita gambarkan pada titik perpotongan sumbu horizontal itu misalnya adalah MPC atau marginal profit cost yang dibebankan ketika kebijakan itu diputuskan. Titik potong pada sumbu vertikal itu kita gambarkan sebagai marginal social cost atau biaya sosial. Jadi MSC itu lebih tinggi dari MPC, sehingga bentuk kurvanya tidak memenuhi syarat. Artinya masyarakat itu harus menanggung beban biaya sosial yang lebih tinggi dari suatu keputusan kebijakan yang diambil. Lanjutkan tentang social welfare function and socio-optima. Ini digambarkan dengan fungsi maksimum Pareto sebagai W, fungsi U 1, 2 sampai U ke L, dengan constraint adalah U 1, 2 sampai U ke L. Itu adalah elemen dari utilitas. Menggambarkan jadi konsep social welfare function itu menggambarkan situasi sosial yang layak atau visible yang memaksimumkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu adalah W. Nah, itulah dikatakan sebagai Pareto yang efisien. Jika UX berpangkat 1 lalu UX pangkat 2, artinya utilitas selanjutnya ya, tidak memaksimumkan fungsi kesejahteraan sosial dan tidak merupakan Pareto efisien, maka terjadi situasi di mana terjadi kontradiksi tentang konsep kesejahteraan. Artinya tidak situasi yang terjadi situ adalah situasi yang tidak layak, seperti itu. Dan kita lanjutkan tentang transformasi kesejahteraan. Nah, ini ada 3 kemungkinan tentang fungsi gambar fungsi secara visual, yaitu secara grafik. Itu kemungkinan terjadi adalah pertama purely utilitarian, gambar A, yang kedua maksimum fungsi Rawalsian, atau yang ketiga tentang generalized utilitarian. Penjelasannya di sini adalah utilitarian ini ya, itu berarti memaksimumkan utilitas total dari masyarakat, atau dalam konsepnya maximize the utility, the total utility of the society. Paham poin ke B itu paham Rawls atau Rawlsian, itu berarti memaksimumkan kegunaan atau utility dari orang yang paling tidak sejahtera. Atau di situ konsepnya adalah maximize the utility of the less well-off person.
tentang pure utilitarian itu bahwa semua anggota masyarakat itu menerima jumlah yang sama dari barang dan jasa. Jadi sama besar ya. Nah, generalized utilitarian itu berarti alokasi sumber daya yang efisien oleh pasar yang paling adil. Sekian pembahasan dari saya tentang chapter 22 dari Mas Kolel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.